Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang materi pasta. Baik, adapun anggotanya itu yang pertama Lulu Almarjan dengan akhiran NIM 024, Hasbiah H. Ibrahim dengan akhiran NIM 068, Nur Ihsani Junaidi dengan akhiran NIM 064, Reva Olina dengan akhiran NIM 141, Windy Hamsari Basri dengan akhiran NIM 142, Alfia Ananda Supirman dengan akhiran NIM 108. Definisi pasta. Menurut Farmakope edisi 6, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Adapun menurut Ansel edisi 9, pasta adalah sediaan semi padat yang ditujukan untuk dioleskan ke kulit. Umumnya mengandung lebih banyak bahan padat, sekitar 25% dibandingkan salep, dan karena itu pasta lebih kaku. Jadi slide selanjutnya ada bahan obat yang perlu dibuat pasta. Yang pertama itu ada zinc oxide atau zinc oksida, digunakan sebagai pelindung kulit atau skin protectant, memiliki efek adsorben dan astringen sehingga banyak diformulasikan dalam bentuk pasta. Misalnya itu ada zinc oxide base. Yang kedua itu ada asam salisilat atau salicylic acid. Ini digunakan dalam bentuk pasta karena memiliki efek keratolitik untuk membantu mengatasi hiperkeratosis dan beberapa kelainan kulit. Salah satu sediaannya itu salicylic acid base atau dikombinasikan dengan zinc oxide sebagai Lasar's base. Slide selanjutnya, yang ketiga itu ada triamcinolone acetonide, digunakan dalam bentuk pasta oral atau dental paste atau ora base agar dapat melekat lebih lama pada mukosa mulut sehingga memberikan efek terapi yang lebih optimal pada lesi seperti stomatitis aftosa atau sariawan. Yang keempat ada iktamol atau iktamol paste, digunakan dalam bentuk pasta topikal sebagai obat kulit pada beberapa kondisi inflamasi karena pasta mampu mempertahankan kontak obat dengan kulit lebih lama. Yang terakhir itu ada sulfur paste. Sulfur diformulasikan dalam bentuk pasta untuk pengobatan beberapa penyakit kulit karena memberikan kontak obat yang lebih lama dan efek protektif pada area yang diobati. Sediaan pasta di pasaran. Sediaan pasta digunakan secara luas dalam bidang farmasi, kosmetik, dan pangan karena memiliki konsistensi yang kental, mudah diaplikasikan, serta mampu mempertahankan bahan aktif pada lokasi penggunaan. Adapun sediaan pasta di bidang obat, contohnya itu yang pertama zinc oxide paste digunakan sebagai pelindung kulit pada ruam popok dan iritasi ringan. Yang kedua, Lasar's paste mengandung zinc oksida dan asam salisilat, digunakan sebagai pelindung kulit pada berbagai kelainan kulit. Yang ketiga, salicylic acid paste digunakan untuk membantu mengatasi hiperkeratosis dan gangguan kulit tertentu. Selanjutnya, sediaan pasta di bidang kosmetik. Dalam bidang kosmetik, bentuk pasta digunakan pada berbagai produk. Antara lain, yang pertama itu pasta gigi, yang kedua itu masker wajah bentuk pasta atau facial face mask, yang ketiga itu pasta untuk perawatan jerawat atau acne paste. Sediaan pasta di bidang makanan. Dalam industri pangan, bentuk pasta banyak digunakan karena memiliki tekstur kental dan homogen. Contohnya itu yang pertama ada pasta tomat atau tomato paste, yang kedua pasta cabai atau chili paste, yang ketiga pasta kacang atau peanut paste, dan yang keempat itu pasta coklat paste, dan yang kelima itu pasta wijen. Baik, slide selanjutnya yaitu ada jenis basis dan pertimbangan pemilihan bahan tambahan berdasarkan stabilitas fisika kimia sediaan pasta. Nah, pada jenis basis yang pertama yaitu basis hidrokarbon. Contohnya itu adalah parafin dan petrolatum atau vaselin. Basis ini memiliki sifat yang tidak dapat bercampur dengan air sehingga mampu membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit. Karena sifatnya, basis hidrokarbon ini sangat baik digunakan untuk mengurangi kehilangan air dari kulit dan membantu meningkatkan kontak obat dengan kulit dalam waktu yang lebih lama.
dalam formulasi pasta, pemilihan bahan tambahan itu perlu disesuaikan dengan sifat basis ini. Karena basis hidrokarbon ini sulit bercampur dengan air, biasanya diperlukan bahan pembasah atau surfaktan supaya partikel padatnya itu dapat terdispersi secara merata dan tidak ada gumpalan. Selain itu, jika zat aktif mudah mengalami oksidasi, maka dapat ditambahkan antioksidan untuk menjaga kestabilan sediaan selama penyimpanan. Kemudian yang kedua yaitu ada basis absorpsi. Nah, berbeda dengan basis yang sebelumnya tadi atau basis hidrokarbon. Nah, basis ini mempunyai kemampuan menyerap air atau larutan berair sehingga dapat membentuk emulsi. Contoh bahan yang sering digunakan itu adalah lanolin dan kolesterol. Kemampuan menyerap air ini membuat basis absorpsi lebih fleksibel karena dapat membawa bahan yang larut dalam air maupun larut dalam minyak. Dalam pemilihan bahan tambahan, emulgator seperti lanolin dan kolesterol berperan penting untuk menjaga kestabilan emulsi agar tidak mudah terpisah. Selain itu, karena adanya kandungan air yang dapat mendukung pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme, biasanya itu diperlukan penambahan pengawet. Ya, jika zat aktif sensitif terhadap perubahan pH, maka dapat ditambahkan sistem buffer untuk mempertahankan kestabilan sediaan. Yang ketiga itu ada basis larut air. Polyethylene glycol merupakan basis yang larut dalam air, mampu melarutkan beberapa zat aktif, meningkatkan penyebaran obat, serta menghasilkan sistem yang lebih homogen. PEG juga dapat mengikat pigmen dan memberikan kenyamanan saat digunakan. Pertimbangan pemilihan bahan tambahan seperti sifat hidrofilik PEG meningkatkan pembasahan partikel sehingga distribusi zat aktif lebih merata. Dalam fenomena antarmuka, PEG membantu menurunkan kecenderungan partikel saat menggumpal. Karena PEG bersifat higroskopis, dapat ditambahkan humektan atau bahan penstabil yang sesuai untuk mempertahankan konsistensi pasta selama penyimpanan. Antioksidan juga dapat digunakan apabila zat aktif rentan mengalami oksidasi. Nah, yang keempat itu ada Vaseline album. Vaseline album merupakan basis hidrofobik yang tidak larut dalam air, tidak dapat dicuci dengan air, dan hanya mampu menyerap air sekitar 5%. Vaseline membentuk lapisan pelindung pada permukaan kulit sehingga mengurangi penguapan air dan menjaga kelembapan kulit. Pertimbangan pemilihan bahan tambahan karena Vaseline album memiliki afinitas yang rendah terhadap air. Terjadi tegangan antarmuka yang tinggi antara basis dan fase air. Oleh karena itu, apabila formulasi mengandung air atau zat aktif hidrofilik, diperlukan surfaktan atau pengemulsi untuk meningkatkan pembasahan dan homogenitas sistem. Jika zat aktif mudah teroksidasi, dapat ditambahkan antioksidan untuk menjaga stabilitas kimia sediaan. Yang kelima ada gliserol. Gliserol merupakan bahan yang bersifat higroskopis, dapat menarik dan mempertahankan air serta berfungsi sebagai humektan dan antimikroba. Penggunaan gliserol dapat meningkatkan kelembapan dan kenyamanan penggunaan pasta. Pertimbangan pemilihan bahan tambahan seperti dalam fenomena antarmuka, gliserol membantu meningkatkan pembasahan partikel padat sehingga partikel lebih mudah terdispersi secara merata. Namun, karena meningkatkan kadar air dalam sistem, diperlukan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan mempertahankan stabilitas mikrobiologis sediaan. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari komponen formulasi dan proses pembuatan sediaan pasta, ada satu tahap yang tidak kalah penting, yaitu evaluasi atau uji mutu sediaan pasta. Pengujian pertama adalah uji organoleptik. Pada pengujian ini, kita mengamati karakteristik fisik sediaan seperti bentuk, warna, aroma, dan konsistensinya.
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan fisik yang dapat memengaruhi kualitas sediaan selama penyimpanan. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen dalam sediaan tercampur secara merata. Sediaan yang homogen ditandai dengan tidak adanya gumpalan, partikel kasar, maupun pemisahan fase, sehingga bahan aktif dapat terdistribusi secara seragam. Berikutnya ada uji pH atau uji keasaman. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan sediaan. Nilai pH yang sesuai sangat penting untuk menjaga stabilitas sediaan sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan penggunaan saat mengaplikasikannya. Kemudian terdapat uji viskositas. Uji ini dilakukan untuk mengukur tingkat kekentalan sediaan pasta. Kekentalan yang sesuai akan memengaruhi kemudahan pengeluaran pasta dari kemasan, kenyamanan penggunaan, serta kestabilan sediaan selama penyimpanan. Selain viskositas, dilakukan juga uji daya sebar. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pasta dalam menyebar saat diaplikasikan. Daya sebar yang baik akan membantu pemerataan sediaan pada permukaan aplikasi sehingga penggunaan menjadi lebih efektif. Setelah uji daya sebar, ada uji daya lekat. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sediaan melekat pada permukaan tempat aplikasi. Semakin baik daya lekat suatu sediaan, maka semakin lama kontak antara bahan aktif dengan permukaan tersebut, sehingga efektivitas kerjanya dapat meningkat. Nah, terdapat juga uji aktivitas antibakteri. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sediaan dalam menghambat pertumbuhan bakteri yang menjadi target pengobatan. Hasil pengujian biasanya ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat di sekitar media uji. Semakin besar zona hambat yang terbentuk, maka semakin baik aktivitas antibakterinya. Terakhir adalah uji stabilitas. Uji ini dilakukan untuk menilai kemampuan sediaan dalam mempertahankan mutu fisik dan kimianya selama penyimpanan. Parameter yang diamati meliputi perubahan warna, aroma, homogenitas, pH maupun viskositas. Melalui uji stabilitas, kita dapat mengetahui apakah sediaan tetap memenuhi standar mutu hingga akhir masa penyimpanan. Selanjutnya itu ekiologi dan Green Campus dalam formulasi sediaan pasta. Konsep ekiologi sendiri menerapkan tentang bagaimana tanggung jawab seseorang untuk memelihara dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk amanah terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bidang farmasi sendiri, khususnya sediaan pasta, konsep ini dapat kita terapkan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan limbah. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bahan baku secara bijaksana. Nah, adapun prinsip penerapan dari Green Campus dalam sediaan pasta yaitu yang pertama memilih bahan baku yang aman dan berkelanjutan. Contohnya yaitu seperti bahan alami atau bahan yang bersumber dari sumber terbarukan. Kemudian yang kedua yaitu memilih pelarut yang aman dan ramah lingkungan. Contohnya seperti air atau etanol atau pelarut yang lainnya yang memiliki dampak lebih rendah terhadap lingkungan daripada pelarut-pelarut lain yang organik. Selanjutnya itu menerapkan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle di laboratorium guna untuk mengurangi limbah yang dihasilkan pada saat proses formulasi ataupun pengujian. Selanjutnya yaitu menghemat energi ataupun sumber daya pada saat pembuatan, penyimpanan, ataupun pengujian pasta. Selanjutnya itu menggunakan atau pilihlah kemasan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, konsep penerapan Green Campus ataupun ekiologi ini tidak hanya untuk menghasilkan produk yang bermutu, produk yang aman ataupun yang efektif, tapi juga untuk melestarikan lingkungan dan menjauhkannya dari pencemaran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.